Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Akhwatal muslimah, a'azakunallah jami'an, ibu-ibu, terkhusus buat jamaah Majelis Taklim Khairatun Nisa dimanapun Anda berada, terkhusus bagi yang berada domisili sekitar wilayah Bintaro dan sekitarnya, juga buat teman-teman semua para akhwat yang ada di wilayah sekitar Surabaya, juga ada yang mungkin hadir di wilayah sekitar Bandung dan sekitarnya. Semoga Allah memberkahi kita semua di kesempatan hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kesempatan di siang hari atau pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa bertatap muka via online, via kajian YouTube, karena mensiasati kondisi pandemi yang belum usai. Mudah-mudahan ini kita berada di sesi terakhir dari program PSBB dari pemerintah, sehingga mudah-mudahan secepatnya kita akan bisa berinteraksi secara real, bertemu dalam kajian Majelis Taklim yang sejatinya. Kesempatan di bulan Syawal ini sudah masuk ke pertengahan bulan Syawal, karena itu tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang aidin. Aidin dari kata ada, audah. Audah artinya kembali dalam pengertian kita kepada asal kita, yaitu fitrah seorang manusia, yaitu menjadi pribadi yang memiliki kebaikan dan memiliki tauhid yang paripurna. Karena kita tahu esensi dari yang namanya ibadah Ramadan mengembalikan kebaikan-kebaikan manusia. Ya, sejatinya kita adalah pribadi yang tidak rakus, pribadi yang tangguh melewati ujian kesulitan. Maka diujilah kita dengan yang namanya puasa. Sehingga kalau puasanya benar, insya Allah kembali kepada fitri, yaitu kembali kepada fitrah kita. Kemudian kita menjadi pribadi yang disebut faizin. Ya, dikata faiz yaitu orang-orang yang menang. Di dalam definisi kemenangan Allah sudah jelaskan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang bertakwalah sesungguhnya pemenang sejati. The real champion adalah orang-orang bertakwa. Sehingga dalam kehidupan orang-orang pemenang itu bukan yang banyak uangnya, bukan yang meraih predikat sebagai orang kaya, sebagai orang berkuasa. Ya, orang-orang pemenang dalam Islam adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga meskipun di mata manusia dia mungkin gagal, tapi insya Allah dia pemenang sejati di sisi Allah. Nabi Musa misalnya kabur dari kejaran Fir'aun, ya, karena menyelamatkan dirinya. Ya, dalam hal ini kita akan melihat bahwa Musa the loser kalau dari kacamata kita, tapi dari kacamata Islam Musa adalah the real winner, the real champion. Berhasil, akhirnya Allah berikan kemenangan melawan Fir'aun. Dan disebutkan bagaimana kemenangan itu karena Nabi Musa bisa menjaga ketakwaannya. Itulah kenapa selagi kita menjadi orang bertakwa, insya Allah kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. The real champion is muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ibadah puasa kemarin kita lakukan dengan benar dan sempurna, insya Allah kita akan menjadi the real champion, menjadi pribadi yang juara yang muncul di awal-awal Syawal. Ya, jadi muncullah gairah dalam beramal, gairah dalam melakukan segala aktivitas, dan itu buah dari pembinaan ibadah selama Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali melanjutkan kajian serial Masuk Surga Sekeluarga yang menjadi harapan kita, khususnya bagaimana dalam mengelola keluarga, bahwa keluarga muslim itu memiliki visi yang sangat jauh, di mana ukurannya bukan 20 tahun atau 30 tahun, tapi ukurannya sampai berabad-abad. Salah satu ukurannya bagaimana mengharapkan diri kita, keturunan kita, turun-temurun sampai hari kiamat akan masuk surga. Dan itulah cita-cita yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah
keluarga kita menjadi keluarga yang abadi, di mana keluarga yang abadi adalah keluarga yang kelak berkumpul bersama di surga. Dan berkumpul bersama surga salah satunya adalah ketika kita memiliki satu ciri atau satu dasar, yaitu memiliki keimanan. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman kemudian keimanan diikuti oleh anak cucu mereka, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, inilah kenapa salah satu yang kita harapkan ketika kita berbicara tentang masuk surga sekeluarga, kita memiliki visi yang dasarnya adalah memiliki keimanan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, yang lalu masih dalam kajian online kita, bahwa dasar kita untuk bisa masuk surga sekeluarga ada memiliki visi yang sama atau keharmonisan khususnya dengan pasangan. Dan itu merupakan satu kata kunci yang menjadi syarat, walaupun bukan syarat mutlak ya, tapi minimal menjadi syarat bagaimana memiliki satu harmonisasi dalam masalah spiritualitas, keimanan, bahkan harmonisasi dalam masalah visi menjadi tugas pokok kita. Bagaimana suami dan istri memiliki yang namanya keserasian dan keselarasan sesuai dengan doa yang kita minta dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami, azwaj. Ya, pasangan kita dulu kita minta, jadi kita kompak dulu ya, sama-sama memahami visi dalam berkeluarga, cita-citanya tahu, anak itu dididik dengan cara apa tahu, ya tidak ada pertentangan ya antara suami dan istri karena niatnya sama, ingin masuk surga sekeluarga, sehingga ketika memilih sekolah visinya sama. Ya, sang ayah pengen memikirkan apakah akhirat anak saya selamat, begitu juga sang ibu. Ya, ibu juga mikirin apakah akhirat anak saya selamat. Jadi yang dipikirin bukan ya ini sekolah ini bagus Pak, fasilitasnya bagus, dekat dengan mall, jadi kalau aku nganter sekolah aku bisa sekalian nge-mall gitu. Nah, itu visinya udah beda tuh. Visinya penting maknya bagaimana caranya bisa meluangkan waktu saat lagi berada di dalam sekolah sekalian nge-mall, itu niatnya beda. Tapi kalau niatnya adalah ini Pak, sekolahnya bagus, ngajarkan anak kita supaya kenal Allah, bermiliki karakter mulia, kemudian hafal Quran, itu adalah salah satu nilai plus. Jadi kompak bersama. Ya, ketika awal lahir juga memilih nama sama, nama yang baik sesuai dengan panduan agama. Ya, kalau berbeda aja nanti ya akan bingung gitu ya, bagaimana caranya. Yang satu pengen nama kebarat-baratan, saya pengen nama Isabella. Satu pengen nama Aisyah, akhirnya demi demokrasi digabungin Aisyah Isabella kan gitu ya. Jadi semua masuk ya. Ya, satu laki-laki pengen namanya keren, nama Muhammad. Satu ingin agak ngetren gitu, misalnya namanya apa Bill ya, Muhammad Bill gitu. Jadi dipaksain. Jadi kalau kita perhatikan salah satu kata kunci dalam berumah tangga adalah keharmonisan. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita langsung melompat kepada tema yang sejatinya bagian dari rangkaian masuk surga sekeluarga, yaitu menciptakan suasana surgawi di dalam rumah. Ya, menciptakan suasana surga. Kenapa penting menciptakan suasana surga? Karena kita akan merasakan bagaimana surga sebelum surga. Nah, ini penting. Surga sejatinya kita peroleh sebelum surga yang di akhirat. Kalau di dalam kayak rumah tangga kita tidak mendapatkan suasana surga, maka sejatinya kita akan sulit mendapatkan surga di akhirat. Kenapa? Karena hakikatnya penduduk surga di akhirat adalah orang-orang yang mencerminkan kualitas penduduk surga yang ada di dunia. Ini kata kuncinya. Sehingga kalau kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan penduduk surga di akhirat itu sudah mulai dilatih di dalam kehidupan di dunia. Ya, makanya dalam hal inilah kenapa kita harus sudah mulai membiasakan diri untuk memiliki namanya kebiasaan-kebiasaan penduduk surga yang disebut baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, kebiasaan-kebiasaan penduduk surga itu kalau kita lihat dalam Al-Quran tuh banyak, dan kita akan mengurai beberapa poin
yang menjadi dasar kita dalam membina rumah tangga surgawi yang menjadi alasan kita untuk masuk surga sekeluarga. Kalau kita sukses membiasakan ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan mudah melangkah menuju kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu bagaimana kebiasaan menuju surga ini. Apa itu? Yang pertama, penduduk surga di dalam Al-Quran memiliki kebiasaan yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 46, 45, 46, 47. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalamnya dengan salam dan aman. Allah berfirman, mempersilahkan penduduk surga bagaimana memasuki surga, dan kalimat masuklah ke dalamnya dengan salam dan aman. Nah, itu ada dua. Pertama yang menjadi kebiasaan. Yang pertama, masuklah ke dalamnya dengan salam. Sebagian ulama mufassir mengartikan salam di sini artinya hidup dalam keadaan sejahtera alias berkecukupan. Dengan kata lain, kalau engkau masuk surga, niscaya engkau akan merasakan kesejahteraan. Tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan, tidak ada namanya kesulitan hidup, tidak ada yang misalnya kehausan, kira-kira begitu. Itu gambaran surga. Secara harfiah seperti itu. Tapi makna salam di sini juga sebagian ulama ada yang menafsirkannya sebagai ucapan salam yang terbiasa diucapkan oleh sesama penghuni surga, sebagaimana Allah berfirman di surat Maryam ayat 62, la yasmauna fiha lagwan illa qilan salama. Mereka tidak pernah mendengar perkataan negatif di dalam surga kecuali ucapan salam. Alias ucapan salam ini adalah ucapan kebaikan ditandai dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan sapaan yang hangat, assalamualaikum. Dan itulah yang pertama kali kita catat dan kita checklist. Rumah tangga surga atau orang yang ingin masuk surga sekeluarga, maka memulai dengan hal-hal yang sejatinya dianggap sepele tapi menunjukkan kualitas rumah tersebut. Apa itu? Yaitu ucapan salam. Ucapan salam adalah salah satu hal yang mungkin selama ini kita sepelekan. Ortu menganggap remeh mengucap salam kepada anak, atau suami mengucap remeh pada istri. Padahal ketika kita ngucapin salam, yang pertama adalah ucapan salam ini adalah sebuah doa. Dan doa adalah hal yang tidak bisa kita remehkan. Dalam doa ini akan menjadi sebuah hal yang kelak akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini ucapan yang sering diucapkan bisa menjadi penentu bagaimana kehidupan kita. Misalnya kita sering ngucapin ke anak kita, misalnya anak soleh, anak pintar, cerdas, insya Allah itu akan menjadi sebuah doa. Begitu juga ucapan salam, assalamualaikum, kesejahteraan untukmu, kebahagiaan untukmu, warahmatullah, dan kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Jadi kita doakan. Dan tanpa sadar doa ini akan terus jika sering akan menjadi sesuatu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lisan ini kalau sering mengucapkan sesuatu, kita tidak tahu kapan ternyata berbarengan dengan doa yang diaminkan oleh malaikat. Makanya jangan remehkan kekuatan lisan. Sebab banyak orang yang akhirnya menyesal karena punya lisan yang kadang-kadang ngomongnya nyablak gitu. Padahal Allah sudah ingatkan dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaqqu mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Tuh, ingat, hal itu terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi ada hal yang kejadian bisa jadi bermula dari ucapan kita. Ucapan kita yang kadang-kadang kita tidak terkontrol Contoh sederhana kayak hari ini deh. Kejadian pandemi yang membuat kita sekarang lebih ada di rumah, saya selalu mengingatkan bisa jadi ini bagian dari cara Allah mengingatkan bahwa apa yang terjadi hari ini bisa jadi adalah bagian dari ucapan kita.
Ingat gak dulu ibu-ibu mungkin di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020 pernah nggak ngomong begini, atau mungkin ada meme yang lewat gitu kemudian ada kalimat gini, duh semoga tahun 2020 tanggal merahnya banyak gitu. Ingat? Nah ternyata sekarang terjadi, sekarang tanggal merahnya banyak. Coba kita lupa nih yang merah asli sama merah KW yang mana gitu ya. Sampai ada salah satu toko cerita dia semangat banget ya, dia punya perusahaan, datang kantor, dia di masa pandemi ini untuk kontrol, ternyata dilupa kalau tanggal merah itu tanggal libur, waktu itu hari Waisak. Jadi dia udah nggak ngeh lagi, oh ya tanggal sekarang hari Waisak ya, oh sekarang hari libur umat Nasrani ya, nggak ingat lagi gitu ya. Karena tanggal merahnya banyak. Dulu pernah kita ngucapin gitu, sebagian kita ada yang berdoa gitu walaupun bercanda ya, semoga tahun 2020 tanggal merahnya banyak. Kejadian. Ada yang mungkin sebagian kita ada yang bekerja di kantoran pernah berucap di awal tahun 2020, duh semoga tahun 2020 lebih banyak kerja di rumah deh, nggak harus keluar ya, tapi gaji tetap. Alhamdulillah dikabulkan. Ternyata ucapan ini sekarang kejadian kan. Ada yang akhirnya kerja benar-benar di rumah, bahkan dirumahkan. Nah ini hal-hal yang selama ini kita sepelekan. Ada anak sekolah yang pernah berucap, ya semoga tahun 2020 bisa lulus UN, lulus sekolah tanpa UN kan gitu ya, lulus sekolah tanpa UN gitu. Jadi nggak usah repot-repot lah ikut UN. UN tuh monster yang menyeramkan bagi mereka. Dikabulkan kan? Sekarang lihat tuh, lulus sekolah mereka tanpa UN kan gitu ya. Mereka diberikan kelulusan. Nah, dengan kata lain, lisan kita yang berucap, kita tidak tahu apa yang menjadi hal yang terjadi, karena bisa jadi ada malaikat yang mengaminkan. Nah, ketika kita ngucapin salam di dalam keluarga, maka pastikan salam itu memang memiliki makna yang memiliki makna yang baik. Kenapa assalamualaikum? Maknanya kita jelas ya, keselamatan bagi kamu, kesejahteraan untukmu. Jangan sekali-sekali memainkan salam gitu ya. Mungkin karena saking buru-burunya ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ya, ada makna-makna yang kadang-kadang nggak ada maknanya, bahkan ada makna yang tanpa sadar maknanya buruk. Kayak misalnya ada yang mengucapkan salam buru-buru kepada pasangannya, Assalamualaikum. Coba dengar nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum maknanya adalah kecelakaan untukmu. Asam, ya asam dari kata asum artinya racun, dan ini pernah diucapkan salah satu dari orang Yahudi yang pernah meledek Rasul ya. Ketika Rasul bersama istrinya Ummul Mukminin Aisyah, tiba-tiba ada satu orang Yahudi yang berkata ketika melewatinya, Asamu alaik ya Muhammad. Asam artinya kecelakaan. Dan itu dialami dalam hal ini. Aisyah dengar dan tahu ini buruk. Dalam hal ini langsung diprotes sama Aisyah, dan itu membuat akhirnya menjadi menyadarkan kita ya bahwa kalimat yang buruk itu tidak, dalam hal ini salam jangan sampai ya seperti yang terjadi dilakukan oleh orang Yahudi itu, meledek maksudnya untuk menyakitkan. Jadi ada suami atau istri misalnya, suaminya pergi, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum mas, artinya kecelakaan bagi kamu. Tuh pulang suaminya kayak kecelakaan tanpa sadar. Gitu juga sama anak. Nah, kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, kata kuncinya kebiasaan-kebiasaan baik yang mencerminkan suasana surgawi mulai, karena penduduk surga selalu mengucapkan salam dengan benar ya ketika mereka, bahkan saat kita masuk surga saja disebutkan dalam Quran, malaikat penjaga surga akan menyambut dengan salamun alaikum ya. Dan itu hal yang sejatinya sangat positif, karena satu, bahwa doa yang dalam salam itu ada doa kan, ada doa yang menjadi dasar kita dalam menjadi pijakan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, yang kedua, dalam salam yang kita ucapkan juga ada sebuah bentuk namanya kepedulian dan kasih sayang. Ya, ini tanpa memahami dulu maknanya ya, tapi orang tuh senang diucapin salam. Perhatikan deh, kalau kita ketemu orang di jalan, kita ngelongos aja ya tanpa ngucapin, orang tuh akhirnya sombong banget, tapi kita bilang assalamualaikum pak gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang menjadi hal yang menyenangkan. Dan kalau dalam hal ini Rasulullah selalu memulainya. Rasulullah bahkan kepada anak-anak misalnya, dan ini
mungkin menjadi bahan evaluasi. Kadang-kadang kita merasa kalau anak itu dalam hal ini adalah dia yang harus memulai dulu kepada orang tua. Padahal hadisnya tidak begitu. Rasulullah dijelaskan misalnya dari salah satu sahabat, Mar Rasulullah alaihi wasallam ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah melewati beberapa orang anak muda, anak-anak kecil, dan Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, fasallama alaihim, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah menjadi dengan statusnya sebagai nabi memulai dulu. Assalamualaikum. Jadi kita harus menjadi pelopor. Kenapa? Orang yang mengucapkan salam dapatkan pahala lebih besar daripada menjawab salam. Kenapa? Karena dia memulai dulu. Kan orang kalau memulai berarti dia menstimulus pertama kali, ya. Kita di dalam keluarga juga gitu. Assalamualaikum, ya. Dan itu makna yang luar biasa, ya. Dan itu harus kita biasakan. Sekali lagi, biasakan juga mengucapkannya dengan lengkap, ya, dengan baik, ya. Kalau terlalu capek, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita merasa kepanjangan atau mungkin karena waktunya singkat, udah minimal yang singkat assalamualaikum gitu. Jangan buru-buru. Ada yang assalamualaikum, ya assalamualaikum, ya. Kalau bagus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, itu boleh. Ya walaupun mungkin pihak sebelah akan merasa ini kayak customer service bank syariah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi kalau kita perhatiin harusnya mulai dengan seperti itu. Jadi ada sebuah bentuk kepedulian, ya, dalam kita mengucapkan salam kepada orang terdekat kita yang menunjukkan kasih sayang. Dan yang ketiga, ketika kita mengucapkan salam kepada orang sekitar kita, ya, dengan kalimat yang benar, maka kita adalah sedang berikrar, ya, sedang berikrar memberikan sebuah janji kepada mereka. Seolah-olah ketika kita ngomong gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sedang berikrar, aku akan membahagiakan kamu, ya, dengan izin Allah tentu saja. Aku akan membuat kamu nyaman, diriku akan membuat kamu merasa tenang, diriku akan membuat kamu bahagia, aku akan memberikan assalam kepadamu. Kan gitu, seolah-olah bahwa assalam itu yang maknanya kebahagiaan, kesejahteraan, itu bersumber dari Allah tapi lewat orang yang mengucapkan ini. Makanya orang-orang yang senang mengucapkan salam, dia terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif seperti ngebully, menjatuhkan. Makanya orang-orang yang jarang ngucapin salam itu senang banget ngebully. Biasain ngucapin salam karena dalam ucapan salam itu dia sedang berikrar, ya. Kalau orang yang tidak memahami bagaimana memberikan kebahagiaan orang lain, memberikan kesenangan orang lain, maka menjadi pribadi yang tadi senang ngebully, senang berkata-kata negatif. Nah, ini kenapa kita biasain, ya, dalam banyak hal. Orang muslim itu kan punya ciri yang sederhana sekali. Kata Rasulullah, al-muslimu man salliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi standar dasar banget seorang muslim itu adalah orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi ini standar pertama, ya. Kalau kita mengucapkan salam, kita sedang berikrar, saya nggak akan membuat kamu sakit, saya tidak akan membuat kamu kecewa. Itu ada komitmen. Jadi kita sendiri sedang diingatkan ketika mengucapkan salam. Bayangkan, ya, dalam hal ini ucapan salam itu juga sebuah isyarat bahwa aku akan berusaha menyelamatkan kamu, ya, kepada yang namanya jalan kebaikan, ya. Aku akan membawa kamu supaya bisa ke surga. Jadi sebuah komitmen. Assalamualaikum. Nah, ini kalimat yang pertama yang harus kita checklist, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam rumah tangga kita sebagai bagian dari membiasakan diri untuk bisa masuk surga sekeluarga. Jadi surga itu sudah ada dalam rumah, ya. Jadi kalau di rumah itu jarang ada ucapan salam, maka sejatinya sudah mulai, ya, tercabut hal-hal yang terkait dengan kebiasaan penduduk surga. Yang berikutnya adalah Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin, yaitu masuklah kamu dalam surga dengan salam dan rasa aman. Aman adalah sebuah ciri dari suasana dalam surga yang
memberikan indikasi betapa surga itu tempat yang menyenangkan. Ya, kita akan mendapatkan gambaran di surga itu tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pembegalan kan, tidak ada orang yang jalan-jalan sekitar surga tiba-tiba ada yang ngebegal, ya, dirampok, nggak ada. Tidak ada yang surga itu dibully, ditabok, ditendang, dipukul, tidak ada. Maka gambaran inilah yang harus kita kembalikan ke dalam rumah tangga kita dan keluarga kita. Sebelum kita masuk surga sekeluarga, orang lain mendapatkan suasana keamanan. Keamanan itu tanda apa? Terpenuhi kebutuhan psikis seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Siapapun, suami, istri, anak semua dapat rasa aman. Karena rasa aman itu kebutuhan fitrah manusia. Manusia itu akan mencari cara untuk mendapatkan keamanan. Kalau rasa aman tidak didapati di dalam rumah, maka dia mencari sendiri. Ya, sehingga rumah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Kalau misalnya seorang ayah misalnya mengajarkan Islam untuk mengajak keluarga masuk keluarga, tapi dengan cara yang membuat anak tersakiti alias tidak aman, misalnya dengan mukul, gampar, yang ada adalah anak akhirnya mencari keamanan di pihak lain, yang khawatirnya mereka tidak menganggap cara beragama yang diajarkan oleh bapaknya ini membuat dia benci sama agamanya sendiri. Itulah kenapa berapa kali kami juga melakukan upaya berdiskusi dengan para ayah, tinggalkan paradigma jadul bahwa ayah itu harus sosok yang menyeramkan, sosok yang ditakuti, sosok yang disegani. Ya, sebagian menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang kebanggaan. Oh, alhamdulillah Ustadz, anak saya itu segen sama saya, takut mas, kalau saya udah pulang mereka menghindar, sehingga kalau saya bilang sholat semuanya. Dalam hal ini kita merasa bangga dengan kelihatan anak kita taat dengan predikat kita takuti, tapi hakikatnya kita sedang membuat image pengajaran nilai-nilai keislaman itu justru membuat anak ya mendapatkan gambaran sosok yang tidak menyenangkan. Ya, salah satu nasihat beliau, ayah yang galak, ayah yang kasar, yang mungkin sering membentak, bahkan memukul, akan menciptakan anak yang munafik. Nah, ini anak yang munafik. Anak yang munafik itu anak yang saat bersama bapaknya dia menunjukkan kebaikan, tapi di luar bapaknya dia menunjukkan hal-hal yang melanggar apa yang diajarkan bapaknya. Dan itu banyak. Berapa kali kami temukan di lapangan anak-anak yang dalam hal ini nampak soleh saat di rumah, tapi nampak begitu di keluar rumah liar luar biasa. Saya pernah misalnya tahun 2010 ya, itu masih sebagai konselor anak remaja, sehingga saya tahun 2009-2010 itu awal-awal FB baru pertama kali jadi FB itu pertama kali hits ya. Saya ingat adalah salah satu bukan klien ya, katakanlah dia saya udah anggap adik gitu, anak dari salah satu ustadz, mengirimkan emailnya ke saya, mengirimkan sebuah tulisan ke email saya dengan bilang, Kak, manggil saya Kak, tolong klik link bawah ini ya, add FB aku yang baru gitu. Maka saya spontan mengklik FB ini dan saya kaget, ternyata dalam FB yang baru ini waktu itu dengan tampilan tidak seperti sekarang FB, di situ diperlihatkan gambar seorang wanita dalam foto profilnya dengan baju tank top, kulit putih mulus, dengan rambut terurai panjang dan warna pirang dengan gaya yang sangat sensual. Saya astagfirullahaladzim. Tapi saya kaget ternyata setelah saya perhatikan wanita ini adalah si Ahwat ini. Ya, saya kenal anak dari salah satu ustadz itu. Saya bilang, loh dia kan ini yang kalau di rumah tuh berpakaian rapi gitu ya. Kaget saya, ya Allah. Saya sampai nanya dia sampai dalam email, ini bukannya kamu? Terus dia bilang, iya itu aku Kak. Kaget, astagfirullah. Dan memang dalam akunnya itu akunnya tidak pakai nama dia, nama barat tuh Candy kalau nggak salah waktu itu. Itu saya sampai ngeliat, ini bener kamu? Iya. Ternyata saya lihat itu statusnya itu dia pakai bahasa Inggris. Ternyata dia ingin mencari perhatian kepada teman-teman baru yang rata-rata orang bule semua, maksudnya orang luar. Jadi dia mengesankan dia orang bule itu. Dan dia merasa bangga dengan itu, sampai saya tanya kenapa? Ya aku capek aja kalau
seolah-olah tuntut kayak aku nggak boleh mempertontonkan kecantikan aku pengen juga kelihatan orang lain aku cantik gitu. Ya mau jadi aku bikin aja kalau di depan orang tua aku pakai jilbab tapi di luar ini. Sampai saya bilang, saya tuh masih terperangah gitu sampai nanya. Terus kamu kenapa kakak? Itu saya nyebut dirinya kakak kan dia. Kenapa kakak gitu? Ya aku pengen kakak jaga aku aja supaya aku nggak kebablasan, supaya tidak ada yang menggoda aku atau membuat aku tidak macam-macam gitu. Terus saya dengan bercanda bilang ke dia, kalau kayak gini mah bukan kamu kebablasan, kakak yang kebablasan gitu ya. Maksudnya saya jadi kebablasan gitu karena ngelihat dia menyingkap auratnya gitu. Jadi waktu itu ya jadi imajinasi saya jadi macam-macam, astagfirullah. Akhirnya saya malas juga. Sampai beberapa hal akhirnya saya mencoba untuk mengajak dia untuk kepada hakikat fitrahnya itu sebagai seorang muslimah. Ya alhamdulillah sekarang dia tidak seperti itu lagi gitu ya, mungkin sudah matang secara kepribadian. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran, berarti sekitar 10 tahun yang lalu tuh setelah saya mendalami ilmu parenting, saya baru paham bahwa ketika rumah tidak mampu menghadirkan suasana aman, nyaman, yang ada adalah bentakan ya, maka anak tidak mendapatkan suatu rasa yang membuat dia akan mencari ke orang lain. Yaitu rasa aman. Rasa aman itu kan fitrah manusia. Ya, fitrahnya gitu ya. Dan Quran sudah tadi menceritakan bagaimana gambaran penduduk Quran itu kan ya disebutkan juga dalam surat An-Nisa ya, ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki dan perempuan sementara mereka beriman, maka kami karuniakan kepada mereka ya yaitu masuk surga, masukkan mereka ke dalam surga di mana mereka tidak dianiaya, tidak dizolimi sedikit pun. Nah, ini menjadi hal yang harus kita ingat bahwa konsep utama kita mengajak rumah tangga kita masuk surga sekeluarga, hindari kekerasan, karena kekerasan alih-alih membuat orang tertarik dengan ajakan kita yang ada membuat orang sebel, pura-pura ikut tapi malah menjadi munafik. Kayak tadi tuh anak akhirnya sholat tapi sebenarnya dia nggak suka sholat karena diancam, kalau nggak sholat awas papa gampar kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngaji awas, kamu nggak hafal Quran awas. Nggak, bahkan ada ancaman bukan anak papa, bukan anak mama. Hal seperti ini menciptakan anak-anak munafik. Maka pentingnya bagi para orang tua untuk mempelajari betul bagaimana bukan lagi berparadigma seperti ortu zaman dulu yang mau menganggap bahwa bangga gitu, khususnya para bapak kalau ditakuti, alhamdulillah anak saya takut sama saya, jangan gitu ya. Saya bikin buku Fatherman ini ya, sebagian insya Allah udah pada baca ya. Ya saya sengaja inginkan buku ini dikonsumsi dan dibaca ya. Mungkin bagi yang berminat silakan pesan di www.fatherman.id. Tapi buku ini sebenarnya tidak penting dibeli, yang penting dibaca. Jadi kalau ada teman udah ada yang beli, fotokopi aja saya ikhlas untuk saya baca, Ustaz boleh. Jadi nggak boleh itu dijual. Nah, buku ini sebenarnya khusus buat para ayah, walaupun buat para ibu juga bisa belajar di buku ini bagaimana menjadi sosok ayah yang menyenangkan. Ayah menyenangkan itu yang kami gelari sebagai fatherman. Nah, fatherman itu cirinya adalah dia mencoba menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan di dalam rumah. Terutama anak-anak yang terjadi zaman now ini yang lebih banyak nongkrong di luar, karena satu yang mereka hilang adalah suasana rumah yang menyenangkan, di mana suasana rumah menyenangkan diwakili sosok ayah yang satu mau secara psikologis memberikan kebutuhan aman ya, tidak ada kekerasan fisik ya. Makanya kalau di dalam rumah sudah ada kekerasan fisik ditandai dengan suami yang kalau marah sama istrinya bahkan gampar, memukul, waliyazubillah, pastinya akan membuat sang istri saja itu akan keluar dari rumah tersebut. Jadi surga sudah hilang di dalam rumah. Jadi belum ada surga di dalam rumah yang masih ada kekerasan. Jadi jangan berdalih, tapi bukannya memukul boleh Ustaz dalam Islam ya. Memukul yang bagaimana dulu? Jangan langsung ambil kesimpulan hanya karena ada hadis mengatakan bahwa perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, kalau sudah berumur 10 tahun gak sholat silakan pukul. Nah, kalimat ini sering jadi pembenaran atas orang yang punya sikap bengis atau sikap kasar.
dia lupa bahwa sikap bengis dan kasar ini ya itu sebenarnya sikap yang dibenci oleh Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Itu kan simpel tapi tampolan buat kita tuh. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang alias punya sifat kasar, maka dia tidak akan dapat kasih sayang dari mana? Dari Allah. Jadi jangan memahami bahwa ada hadis tentang memukul terus jadi pembenaran. Ya orang tuh kalau memang punya habit buruk cari-cari dalil tuh kan gampang banget gitu ya. Wah saya tuh misalnya punya sifat buruk apa gitu ya. Misalnya punya sifat buruk suka tidur gitu ya. Kemudian nemu hadis yang walaupun palsu tapi dipaksain bahwa tidurnya seorang naum shaim al ibadah, tidurnya seorang berpuasa adalah ibadah. Alhamdulillah dapat juga dalilnya. Jadi mencari pembenaran bukan kebenaran ya. Beda tuh pembenaran yang dicari. Dapat juga nih. Jadi ketika istri ngomel, "Kamu Mas gimana sih tidur mulu?" Aku tuh ibadah gitu. Ya, dari pagi sampai menjelang maghrib aku tuh ibadah. Beda sama kamu tuh. Cara apa tidur. Nah, karena dia seperti itu. Nah, termasuk ada orang yang suka bersikap kasar, suka gampar anak, ya. Nemu ini dalilnya. Dia lupa bahwa Rasulullah yang selama ini mengeluarkan hadis itu sendiri nggak pernah gampar anak kecil. Rasulullah nggak pernah mukul anak kecil dengan kalimat yang Rasulullah nggak pernah mencaci maki anak kecil. Ini kadang-kadang kita lupakan. Ya, hadis ini ada sebuah pembolehan tapi ada kaidahnya panjang yang menunjukkan bahwa bukan sembarang mukul, bahwa mukul dalam Islam itu udah solusi terakhir, bukan di awal baru dengar hadis ini anak ngeselin mukul. Makanya yang terjadi tadi ada anak-anak yang akhirnya menjadi ya munafik ya, akhirnya dia membenci agamanya sendiri. Sudahlah kita jangan sampai mencetak, mohon maaf saya harus sebut dalam media ini, aukarin baru. Kita berdoa semoga aukarin dapat hidayah ya. Tapi kalau ngelihat bagaimana pernah diskusi ya dalam forum diskusi, dengerin kekecewaan dia terhadap proses pendidikan agama yang diperoleh di masa kecilnya ya, dengan tekanan, ancaman, sehingga di masa dewasa dia dapat yang namanya gambaran suasana menyenangkan, tertariklah dia keluar. Aduh, ini jangan sampai kita ciptakan. Kita menciptakan trauma-trauma terhadap Islam itu sendiri yang sejatinya bukan dari ajaran Nabi kita ya, kita sendiri aja. Ya kadang ada ortu yang mengatasnamakan agama untuk membenarkan perilaku buruknya. Contoh, masih ingat nggak ada ortu yang kalau ngomong gini ke anaknya, Allah marah loh. Anak kecil diancam gitu, Allah marah loh. Sekarang pertanyaannya, benar nggak Allah marah? Saya bilang enggak. Siapa? Ibu yang marah. Allah mah nggak marah. Kalau Allah marah sama anak kecil, tuh anak kecil kalau mati langsung masuk neraka. Nggak ada cerita anak kecil mati masuk neraka. Sedosa apapun anak kecil kalau mati masuk surga, itu jelas hadisnya. Yang marah tuh kita mengatasnamakan Allah. Nggak boleh gitu, nanti Allah marah. Anak kecil misalnya buka-buka Quran, dia kan nggak ngerti. Dia tahu Quran dijatuhin, kita ngomel, nanti Allah marah. Enggak, kita marah. Nah, dalam hal ini kita membawa nama agama dalam hal ini. Nah, sehingga anak-anak menganggap suasana menyeramkan. Nah, sekali lagi hentikan. Karena kekerasan itu, apalagi dengan dalih ingin masuk surga sekeluarga, malah menciptakan traumatis. Surga kok gini banget, sampai mohon maaf tuh. Ada satu kejadian, ini cerita nyata, wallahi saya dengerin langsung ketika saya menjadi konselor. Ada seorang ibu sama anak berantem depan mata saya itu. Ya sampai anaknya tuh dibentak-bentak, sampai akhirnya diancam dengan kalimat, "Kalau begini kamu masuk neraka kamu." Gitu. Sampai segitunya gitu. Tahu jawaban anaknya udah ABG kelas 3 SMP. Tahu jawaban anak gimana? "Neraka lebih enak pada ketemu mama." Tuh bayangin. Neraka lebih enak. Saya enggak tahu nih anak udah trial dulu apa ya di neraka. Tapi sampai punya kalimat gitu, neraka lebih enak. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu menghadirkan, kalau kita niatnya masuk surga tapi ya Allah masuk surga buat anak akhirnya merasa surga nggak enak banget, karena yang ngenalin surga orangnya galak banget gitu. Ini mau ngajak surga tapi nggak ada suasana aman, apalagi sampai mukul, nabok, aduh waliyazubillah. Ini perhatian banget. Makanya ada cerita dari salah satu kawan misalnya di luar negeri, dan ini kami ceritakan untuk sebagai pelajaran gitu ya, bagaimana ada ortu yang semangat menegakkan kemungkaran, menghalangi kemungkaran dalam rumah, tapi dengan cara yang kasar, yang membuat akhirnya kita lupa bahwa
Kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi itu dalam salah satu kitabnya apa, Fikih Aulawiyat ya, ada bab tentang jangan sampai mencegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Nah, misalnya gini, kenapa kita kalau mau mengingatkan anak dari keburukan, jangan sampai membuat anak akhirnya malah menimbulkan keburukan baru. Ada seorang muslimah gitu ya, diceritakan oleh kawan saya ini di luar negeri, dia punya kawan lah dari salah seorang Middle East, berketurunan Middle East, Timur Tengah ya. Dia punya anak muslimah yang sekolah di sekolah umum ya, public school di sebuah negara gitu. Nah, ternyata dia dapat laporan saat anaknya sekolah sudah mulai ABG, ternyata anak ini buka jilbabnya terus dengan PD-nya foto posting dia tanpa jilbab walaupun masih sopan gitu ya, dan memperlihatkan lehernya, kupingnya gitu. Dan itu bapaknya tahu, dikirim salah satu orang yang membocorkan itu. Marah bapaknya luar biasa, udah siap berhitungan. Nah, begitu anaknya tuh pulang tanpa ada kesempatan anak untuk membela diri, langsung digampar, langsung anaknya bingung kenapa langsung disodorkan itu, anaknya membela diri, malah bapaknya makin merasa tersinggung, ditabok sampai buat anak kapok. Sehingga anaknya ini merasa takut, akhirnya dia kabur dari rumah tersebut. Si bapak ingatin, awas lagi ya. Tahu apa yang terjadi? Anaknya kabur dari rumah itu, sampai akhirnya dia bingung tidur di mana, sampai dia punya teman cowok ya, temennya emang nggak boleh cowok, dan dia tidur sama teman cowok yang biasa bagi sebagian masyarakat di luar negeri, masyarakat Eropa bule itu, tidur lah. Tapi ujung-ujungnya karena lelaki perempuan tidur dalam kamar sama ya, akhirnya mereka melakukan itu tadi, perzinahan. Karena perzinahan si perempuan ini ya akhirnya ternyata hamil ya, setelah sebulan 2 bulan hamil. Dan karena dia juga nggak mau pulang, dia bingung tempat mana, dia mau nggak mau dia harus ya meminta pertanggungjawaban laki ini mau ya, akhirnya dia nikah, dan tapi syaratnya adalah harus pindah agama alias murtad gitu, pindah. Kebayangkan, satu, bapaknya mencegah dia untuk nggak tidak buka jilbab, tapi gara-gara caranya itu dengan membuat rasa tidak aman, digebukin, ditampar, ditabok. Makanya awalnya dia dosanya cuma satu, yaitu membuka jilbab. Tapi setelah itu dia melakukan dosa kedua, itu zina, yang ketiga murtad. Waliyazubillah. Itulah kenapa dalam hal ini Islam itu benar-benar merepresentasikan bentuk dari ajarannya itu lewat satu hadis ini saja. Tadi sudah saya sampaikan hadis ini. Apa itu? Al-muslimu man saliman muslimuna milisani wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Standar dasar seorang muslim, kata Rasul, itu orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Itu standar dasar banget. Dan kata lain, kalau engkau ngomongnya kasar, engkau suka membuli, apalagi sampai memukul, muslimmu hilang saat itu. Engkau cuma ngaku-ngaku doang. Karena muslim itu sesuai dengan nama muslim, yaitu dia kata aslama islam, islaman, orang memberikan kebahagiaan, kebaikan. Bagaimana bisa orang memberikan kebaikan tapi gampar, nonjok? Nggak bisa. Apalagi bully, caci maki, sumpah serapah, nggak bisa. Sampai melaknat nggak bisa. Dan kata Rasulullah, al muslimu wal mu'min al-la'an ya, yang suka, bukanlah seorang mukmin yang suka melaknat caci maki juga bukan. Jadi harus kita pahami ini. Makanya konsep dasar kita rumah tangga surga dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu menciptakan suasana di dalam rumah dimulai dari ucapan salam yang sebagai menunjukkan ini adalah bentuk kehangatan komunikasi antara suami istri, antara ortu dan anak. Yang kedua adalah suasana aman. Ya, orang kalau dapat suasana aman, dia ujung-ujungnya dia bersikap spontanitas. Spontanitas itu apa? Menunjukkan adanya rasa aman. Di balik suasana aman yang kita bangun muncul tuh suasana spontanitas. Ummul Mukminin Aisyah memiliki seorang suami yang kita tahu lelaki terbaik, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana baginda Nabi ini ya suatu hari mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari istrinya, di mana istrinya dalam hal ini Aisyah ketika marah tiba-tiba membanting piring di depan Rasul.
karena cemburu dapat kiriman makanan dari Zainab, atau riwayat lain mengatakan Ummu Salamah. Karena nggak terima, karena Aisyah masih berpikiran rumahku suamiku wajib makan masakan dariku, tidak terima delivery order kan gitu. Intinya hanya masakanku yang boleh dimakan. Dapat kiriman makan dari istri yang lain, cemburu. Maka tiba-tiba piring ini dibawa, dibanting depan Rasul, perang. Secara kasat mata, secara spontan kita akan melihat, aduh kok gini banget sih istri Rasul Aisyah. Tapi di balik itu, ini adalah sebuah pembuktian betapa Aisyah bisa bertindak leluasa menunjukkan perasaannya, karena dia mendapatkan garansi keamanan, di mana Rasul tidak menggampar, pak kurang ajar kamu, enggak. Justru Rasul memahami perasaannya seraya mengatakan kepada sahabat yang melihat itu, karena sahabat lain jadi awkward atau kikuk atau canggung ya, sambil wah kok gini banget ya istrinya Rasul. Justru Rasul ingin mencairkan dengan kalimat gorrat umukum, ibu kalian lagi cemburu gitu. Jadi diberikan sebuah pemahaman, oh gitu. Nah, kalau kita lihat gambaran apa yang dialami oleh Aisyah adalah sebuah gambaran betapa dia bisa mengekspresikan rasa aman. Jadi kalau ada istri ya saking salah satu, atau gak usah istri lah, mulai dari anak dulu. Ada anak yang kalau di rumah dia sikap baik, karena kalau ketawa diomelin, dia harus tertib ya, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduknya rapi. Dia nggak bisa duduk misalnya ngangkat kaki atau ngupil, kentut diomelin. Wah, itu sejatinya mencabut sisi spontanitas anak-anak di umur-umur awal yang kalau kita mau jujur sejatinya dia sudah tercabut rasa amannya. Jadi jangan heran kalau kita dapat laporan di sekolah, Bu, anak saya boleh tahu kalau di sekolah nggak? Anak ibu benar-benar aktif. Aduh, kasarnya tuh, aduh Bu, capek juga ya anak ibu tuh, lompat sana lompat sini. Kita yang selama ini jadi orang tuanya bingung lah. Perasaan di rumah dia nggak gitu deh gitu. Perasaan dia di rumah tertib rapi. Nah, kalau kita mau jujur, kalau terjadi perbedaan seperti ini, maka kita sedang diingatkan rumah tidak nyaman sehingga membuat anak mujaim, sekolah memberi nyaman sehingga membuat dia bisa bertindak sebagaimana yang dia inginkan. Nah, itulah kata kuncinya. Ya, tidak ada spontanitas di dalam rumah adalah sebuah isyarat tidak ada muncul. Bagaimana kita bisa memperbaiki kalau anak di depan kita itu nggak menunjukkan hakikat aslinya, misalnya. Tapi anak saya itu aslinya dia sedang melihatkan. Justru kita sedang dapat PR. Oh, anakku tuh kalau ngomong tuh kasar ya sama adiknya ya. Jadi kita langsung, oh berarti gimana caranya ya. Jadi dia, abang kesel ya sama adik ya ngomongnya kasar gitu. Jadi kita bisa memperbaiki pelan-pelan gitu. Tapi kalau anak kita kelihatan baik-baik saja, sholatnya rajin, kata baik nggak ngomong, kita sedang tertipu. Dalam hal ini bagaimana bisa mendidik? Ya, nah inilah kenapa proses kita untuk mengajak keluarga masuk surga sekeluarga ditandai dengan yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan kebiasaan yang baik ya. Sehingga salah satunya tadi ucapan salam, yang kedua rasa aman itu menjadi kata penting. Suami misalnya juga seperti itu, memfasilitasi istrinya ya supaya bisa mengungkapkan unek-uneknya, perasaannya ya, supaya bisa ngobrol ya. Ya kalau kasarnya buat para suami nonton tayangan ini ya, suami itu kan TPS emosinya istri, tempat pembuangan sampah ya. Jadi bapak jangan, istri saya tuh ngomel-ngomel mulu Ustaz. Ngomelnya istri itu bukan songong selagi dilakukan di dalam kamar atau berdua. Jadi kalau istri ngomel kita berdua, itu tandanya istri sedang menunjukkan betapa dia butuh kita, sehingga tugas kita itu hanya merespon. Seperti Umar yang tidak tersinggung ketika istrinya ngomel-ngomel. Kita baru akan tersinggung kalau ngomel-ngomel depan publik, mempermalukan, oke. Tapi kalau dia ngomel lagi, misalnya istri manggil ke sini, kemudian waktu di kamar langsung protes, gimana sih mas, kamu tuh belum, tuh sebelum gitu. Nah itu kita bilang oke, ya. Karena memang begitu, wanita seperti itu. Selagi dia masih mengomel, tandanya dia mendapatkan garansi keamanan kita. Berarti ya, istri yang masih ngomel, bapak menunjukkan bahwa, termasuk suami yang kalau masih mau mengkritik kita, berarti tandanya dia mendapatkan hak rasa aman. Ngobrol itu salah satunya. Jadi
Seperti itu, suasana aman dan nyaman harus dibangun. Suami istri harus melakukan itu. Bahkan dalam keadaan marah pun suami yang yang sejati akan memberikan garansi keamanannya itu seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kan baginda Nabi SAW ketika disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, saat Aisyah Ummul Mukminin mendatanginya dan tiba-tiba Aisyah yang mengeluarkan kalimat ya, desibel suara yang meninggi. Saat itu datang ayahnya itu Abu Bakar As-Siddiq yang tak lain adalah sahabat Rasulullah. Tiba-tiba Aisyah naik desibel suara, kamu gitu ya meninggi. Maka spontanitas melihat ini Abu Bakar nggak suka, anaknya kok ngomong sama suaminya begini, dan ini bukan sembarang suami, ini nabi gitu ya. Dalam Quran kan jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan nabi. Ya maka spontanlah sang ayah dalam ini adalah Abu Bakar As-Siddiq mau menggampar yang namanya Aisyah. Waktu dia mau menggampar maka Rasulullah refleks menyelamatkan istrinya, walaupun istrinya dalam hal ini melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, langsung dipegang, lantas didorong oleh Rasulullah Abu Bakar dan mengusirnya dari rumah tersebut. Kenapa? Karena dia tidak suka istrinya walaupun dalam hal ini dianggap salah tapi dizolimin ya. Orang luar tidak boleh ikut campur apalagi menyakiti istri. Kalau dia melakukan sesuatu itu biar aku perbaiki, kira-kira begitu. Jadi sungguh lelaki yang pengecut adalah yang ketika seorang istri yang melakukan kesalahan kemudian diajar oleh orang lain, dia malah mengatakan bahwa tuh terusin pak, gampar kok perlu, emang songong tuh istri saya gitu ya. Kok perlu nih ada linggis nih, aduh tega banget suami kayak gitu. Nah ini baru gambaran singkat ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi beberapa poin bagaimana sejatinya suasana surga yang menjadi ciri pertama kita dalam menciptakan suasana surga. Ingat, sebelum surga akhirat yang kita akan jadikan sebagai tujuan kita dalam berkeluarga, maka ciptakan dulu surga di dunia, yaitu suasana yang menunjukkan sifat surgawi di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin ada sesi tanya jawab ya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Mungkin sekali lagi, kalau sudah ada yang pertanyaan sudah kami persilakan. Dan ini mungkin mohon maaf sekali lagi hari ini karena sudah diizinkan oleh pemerintah kita untuk Jumatan, terutama daerah kami, daerah saya itu termasuk zona hijau. Saya sudah dapat informasi dari kelurahan sehingga masjid-masjid sudah mulai dibuka, sehingga mulai hari ini saya harus dalam ini mengajak keluarga saya untuk sholat Jumat di tempat yang tentu saja sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi mungkin karena ini juga mau Jumatan, ya mungkin juga waktunya tidak bisa lama, tapi sudah jam 11 sebagaimana biasanya juga kajian kita juga biasanya nggak lama. Tapi kalau ada yang bertanya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan untuk bertanya ya di dalam media kolom komen YouTube. Ya, kolom komen YouTube kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya itu saya sambil menunggu ya mungkin akan menjawab gitu ya dari beberapa pertanyaan masuk ya. Mungkin beberapa menit ke depan mudah-mudahan sudah ada pertanyaan masuk. Tapi kalau dalam beberapa menit ke depan tidak ada pertanyaan yang masuk ya silakan ya, nanti kita akan tutup ya majelis kita ya dalam hal ini. Tadi mengenai masalah buku ya, buku Fatherman bisa dipesan di www.fatherman.id, hanya di online dan ini boleh dibagikan kepada siapapun kalau memang kita ingin berdakwah agar para ayah mendapatkan yang namanya pengetahuan tentang keayaan. Dan alhamdulillah buku ini insya Allah ya saya memohon doa ya, walaupun ini terlalu prematur untuk menyampaikan, tapi ini niatnya adalah untuk supaya dapatkan yang namanya dukungan, yaitu insya Allah buku Fatherman akan dijadikan tayangan film ya, film mudah-mudahan tahun depan sudah kita bisa aplikasikan. Baik,
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang anak yang didoakan buruk oleh ibunya. Namun ibunya bukan figur yang baik karena maaf ibunya punya tabiat yang buruk. Maaf suka berkata buruk. Apakah doa ibu tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Buat Ibu Yani Nasri yang bertanya, masalah doa tersebut dikabulkan kita tidak tahu ya dalam hal ini. Dalam hal ini yang jelas kata-kata yang buruk itu kalaupun dikabulkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena kan nanti di akhirat kita akan dihisap segala apa yang kita ucapkan. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya, ya, disampaikannya. Ya kita jadi dalam hal ini jangan dua yang kita lihat dari sisi apakah doanya dikabulkan. Ya walau alam sawab mungkin saja dikabulkan karena doa seorang ibu mungkin dalam banyak hal bisa saja kejadian. Ya. Tapi insya Allah kalau dalam hal ini sang anak tidak memberikan stimulus yang membuat ibu berkata buruk, yaitu akan membuat ya doa itu akan tertahan ya. Sehingga kalau kita tahu seorang anak dalam hal ini punya ibu yang berkata-kata yang buruk, maka jangan sampai membuat anak kita atau ibu kita merasakan kecewa dan marah. Sehingga akhirnya kita sendiri yang rugi. Ya, jangan konfrontatif sama ibu. Walaupun tapi ibunya kan berakhlak buruk Ustadz. Kita urusan ibu berakhlak buruk urusan ibu dengan Allah, tapi urusan kita dengan ibu adalah seburuk apapun ibu kita dilarang berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang buruk gitu. Misalnya Allah mama. Nah, itulah mungkin penyebab doa ibu yang buruk itu dikabulkan karena kita juga punya sifat yang kurang ajar. Jadi kalau saya sarankan cara untuk membuat doa yang buruk itu tidak dikabulkan adalah tidak melakukan hal yang membuat ibu itu marah sama kita, atau kalaupun dia terlanjur marah kita bisa mengambil hatinya. Jangan melakukan perlawanan. Ketika terlucar kalimat dasar kamu, susah hidup kamu nanti, kita justru bilang gini, ya maafin aku ya mah gitu. Jangan bilang Allah mama juga nanti susah. Nah justru itu menjadi pembenaran akan keburukan tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cara memastikan calon menantu untuk anak gadis kita bagaimana kebaikannya? Ya namanya kepastian tidak bisa. Orang ada yang baik hari ini pun di masa depan tidak bisa dipastikan. Saya tidak bisa, dalam hal ini tidak ada ilmu untuk memastikan seorang mantu itu baik. Tapi yang jelas kriteria mencari mantu yang baik itu ada dalam Islam. Kriterianya ada. Ya, dan itu pembahasan lumayan panjang. Kalau memang ini ibu atau bapak yang bertanya ya, ibu Anda atau bapak ini bertanya gimana caranya untuk mencari calon mantu, itu ada dalam ceramah YouTube saya, mungkin cari judulnya Izinkan Aku Mengenalmu. Di situ kita bahas mulai dari bagaimana mengecek agamanya ya. Mengecek agama gimana sih caranya, kan kata Rasulullah fasbar bidzatiddin, pilihkan agama. Mengecek agama apakah ngeliat KTP-nya, apa ngeliat sholatnya, ternyata nggak cukup. Ternyata untuk mengecek agama seseorang lihat juga apa buku bacaannya, siapa teman baiknya, karena Rasulullah katakan almar'u ala dini khalilihi, agama seseorang tergantung siapa teman baiknya. Jadi teman baik itu menentukan kualitas keagamaan kita. Kalau teman kita selama ini jalan bareng-bareng kok kayaknya sama anak-anak begajulan ya, misalnya lelaki ini walaupun kelihatan rajin sholat, kemungkinan besar perilakunya seperti anak begajulan yang menjadi teman baiknya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu pembahasannya itu. Belum lagi nanti ada pembahasan tentang pola asuh ya, bagaimana memastikan pola asuhnya juga kita lihat. Nah ini hanya ikhtiar, tapi kalau disebut sebagai kepastian tidak juga. Ya artinya tetap dalam hal ini kita tidak akan mungkin dapat calon mantu yang sempurna. Yang jelas kita sesuai dengan ikhtiar kita. Yang nama ikhtiar pastinya Allah saja yang menentukan. Sudah berusaha tapi ternyata kita nggak baik, beberapa tahun kemudian dia melakukan hal yang menyakiti perasaan anak kita, yaitu ya kita tidak bisa menyalahkan dulu sih nggak bisa. Artinya itu sudah bagian dari ikhtiar kita, hanya Allah menentukan. Sehingga ketika kita berikhtiar tetap usaha kita yang lain yang namanya minta istikharah pada Allah itu penting ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara membuat kakak mencintai adiknya? Yang pertama buat Ibu Anita Rahman, agar cara kakak belajar mencintai adik dimulai dari perasaan aman, sehingga dia tidak merasa dibanding-bandingkan itu. Karena kita belajar dari konflik antara Yakub dan Yusuf dengan saudara kandungnya bermula dari kadang-kadang perasaan tidak aman yang disebabkan persepsi yang salah.
Dalam hal inilah kenapa kalau ingin buat kakak mencintai adiknya, jangan membahasakan sesuatu yang buat kakak jadi pihak tertuduh. Salah satunya misalnya ngalah ya kak. Nah bahasa ngalah tuh bahasa kezaliman. Atau misalnya menyalahkan kakak untuk sesuatu, kamu tuh sulit banget, nah, sehingga mempermalukan dia. Nah dalam hal ini kita harus mampu membuat sang kakak merasa adik itu bukan sebagai seorang kompetitor ya, dalam hal ini perebutan cinta orang tua, tapi membuat adik itu sebagai hal yang membuat dia bangga sebagai kakak. Itu dimulai dari mana? Seharusnya dari masa kecilnya. Saat dia lahir, sang kakak merasa, saya sering mengingatkan kalau ada orang baru lahiran, biasanya hadiah itu harusnya diberikan kepada bukan hanya kepada bayi baru lahir, justru kepada kakaknya gitu. Jadi kakaknya merasa senang gitu. Karena bayi juga nggak ngerti adanya apa, dia juga nggak ngerti, paling emaknya doang. Tapi si kakak udah mulai ngerti itu, makanya ketika adanya lahir kakaknya dapat hadiah. Kakak sini gitu, ini hadiah dari tante, selamat ya udah jadi kakak. Jadi dia merasa adanya itu ada apa ya, memberikan kebaikan buat dia, adek ya, dia ngerasa itu. Yang kedua, hindari juga kakak itu dari kalimat-kalimat yang membandingkan tuh kayak adek, enggak. Yang ketiga, jangan bahasa kompetitif ya. Misalnya bahasa kompetitif tuh adik paling ini, kakak ini tidak, itu bahasa kompetitif. Mendingan bahasanya sinergis. Yuk bareng-bareng libatkan kakak, misalnya kakak bisa bantu bunda, membantu adik gitu ya. Tuh. Yang keempat, tunjukkan kebanggaan dia sebagai kakak ketika dalam memberikan kebaikan buat adiknya dengan waduh hebat banget sih, jadi kamu kakak yang baik gitu. Yang kelima, berikan dia kesempatan untuk private time dengan orang tua, sehingga itu membuat dia merasa bahwa dia tidak memiliki hak kekurangan. Nah tinggal yang berikutnya, bagaimana cara membuat kakak mencintai adiknya. Mulailah membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam rumah, seperti bermain bersama dan hindari intervensi. Bahkan kalau ada konflik pun antara kakak dan adik, jangan langsung diklaim karena konflik kakak adik itu adalah sebuah langsung kita anggap kegagalan kita membuat kakak adik berantem. Kakak adik berantem itu wajar. Sibling rivalry itu proses natural. Dan itu cara Allah untuk menegarkan barrier bahwa yang namanya penghalang hubungan itu sudah putus, sehingga di masing-masing bereaksi spontan. Kan tadi sudah saya sampaikan, spontanitas itu adalah bentuk rasa aman dan nyaman, sehingga ketika kakak nggak nyaman dia nggak bilang adiknya gitu, dan biasa saja. Dan anak-anak tidak punya sifat dendam, itu kelebihannya. Jadi kita apresiasi. Justru orang tua yang yang menghalangi anak-anak untuk menyelesaikan konflik, terjadi konflik, itu akan sulit. Sebab riset mengatakan bahwa anak kakak adik yang pernah mengalami konflik di masa kecil, konflik standar ya, seperti berebutan mainan ya, misalnya debat, sejatinya akan menjadi kakak adik yang akrab di masa dewasa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kakak adik di masa kecilnya justru canggung ya, karena dalam hal ini kakaknya dianggap nggak boleh gitu ya kak sama adik sebagainya, dia canggung, dia nggak bisa spontanitas ngerjain adiknya, nggak bisa usil, nanti udah gede jadi kakak dan adik yang canggung ya, kaku seperti itu ya. Jadi kita bangun aja. Jadi kalau kakak adik itu sedang ini, kita cukup bilang kakak selesaikan sama adik, jadi jangan kita intervensi. Atau adik membela kakak juga penting. Kalau adik mengambil barang kakak yang dalam hal ini jangan pakai bahasa ngalah, adik pun diajarkan adab. Jadi biarkan prosesnya senatural itu. Terakhir ya, ini saya mohon maaf tidak sampai 11:30 ya. Yang ketiga, Ustadz ingin tanya, untuk rutinitas anak sebelum tidur, minta sarannya apakah dibacakan dongeng atau Ustadz ada hal lain lebih baik. Sebelum tidur itu waktu yang terbaik untuk melakukan jurnal. Jurnal malam itu adalah pertama mengevaluasi pengalaman harian. Jadi mulailah dengan sesuatu yang berbagi cerita ya, sharing time namanya. Bunda hari ini tadi pas masak telur, totonya telurnya busuk, bunda. Jadi itu. Kalau kamu hari ini gimana deh? Aku kan tadi lagi main. Nah, cerita menjelang tidur itu satu memberikan dampak, kita membuat anak itu
Pertama, mendapatkan yang namanya evaluasi pengalaman harian. Kalau pengalaman itu baik, kita kan mengukur isi kepalanya anak ini, sehingga membuat kita bisa memberikan masukan kepadanya. Kalau pengalamannya adalah negatif, kita bisa mendelete. Kalau pengalaman positif, kita bisa merecord dengan kalimat bagus sayang, papa senang, mama senang gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan anak di malam hari bacakan buku, ya, bacakan dongeng atau silakan aja buku-buku. Buku-buku di malam hari itu kalau dibacakan menambah kosakata anak. Ya, menambah kosakata, dan kalau bisa bacanya sesuai dengan apa yang di buku, nggak usah pakai bahasa gaya-gayaan kita. Kenapa? Karena bahasa buku itu membantu anak untuk mendapatkan referensi pilihan kata yang membuat literasi atau kemampuan berbahasanya lebih baik. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan bahasa yang sulit terus kita langsung terjemahkan, nggak usah, sampai anak nanti lama-lama paham maksudnya. Jadi misalnya ada bahasa seperti misalnya dia mempertentangkan, ya, dia terlibat dalam sebuah konflik. Anak-anak mungkin awalnya nggak ngerti, lama-lama dia jadi tahu. Apalagi kalau udah nanya konflik apa sih, misalnya ke anak saya kalau dibacakan misalnya cerita Nabi Sulaiman, tiba-tiba Bani Israil bertanya apa tandanya bahwa dia itu pemimpin kami, yaitu cerita Nabi Daud ya, ketika Nabi Samuel mengangkat Tolut sebagai raja, tiba-tiba di dalam buku ceritakan kelak akan ada tabut yang akan menjadi tanda dia sebagai nabi. Nah, anak bertanya, tabut apa sih, Bi? Gitu. Nah, ketika saya cari referensinya, tabut itu adalah peti emas yang di dalamnya ada cahaya yang dibawa oleh Nabi Musa pada saat masih hidup. Lalu lah memahami, oh itu. Jadi biarkan saja itu menjadi sebuah referensi bahasa buat anak-anak. Baik ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih membahas tema masuk surga sekeluarga, ya, bab tentang bagaimana menciptakan suasana surga dalam rumah, yaitu suasana surga dalam rumah dimulai dari kebiasaan kita. Poinnya kesimpulannya 2, mengucapkan salam dengan benar dan tepat, ya, dengan cara yang baik. Yang kedua, menciptakan suasana aman dan nyaman yang menjadi dasar anak-anak itu bisa mendapatkan ketentraman dan spontanitas di dalam rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Saya berharap semoga tidak kajian online lagi, jadi bisa bertemu dengan ibu-ibu semua di kajian rutin kita di Musola Puri Bintaro di sektor 9 ya. Tapi kalau memang masih seperti ini, ya insya Allah kita akan rutin lakukan setiap bulannya. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.